Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kami hormati moderator pada hari ini, yang kami banggakan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, karena mungkin secara pengalaman rekam jejak umur banyak yang lebih tua dari saya. Saya tabib mohon izin karena tugas saya adalah memfasilitasi Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk memahami tentang ideologi Muhammadiyah. Saya langsung saja, saya straight to the point Bapak Ibu sekalian. Saya tidak suka melanggar waktu. Pertama, saya yakin yang hadir di tempat ini adalah banyak para guru pendidik atau yang berkaitan dengan pendidikan. Ini kalau orang pesantren pasti sangat familiar dengan kaidah ini, ya, bahwa sebagai calon pendidik, sebagai guru, pertama yang harus kita tanamkan, yang harus kita pahami adalah at-tariqatu wa hamlun minal madda. Metode itu lebih penting daripada materi. Sebagus apapun materi, tapi metodenya tidak bagus, maka itu tidak akan sampai kepada peserta didik kita dengan baik. Yang kedua, al-mudarrisu ahamul minat thariqah. Guru itu lebih penting daripada metode. Maka kapasitas seorang guru pendidik itu harus terus ditingkatkan. Kita saat ini tengah meningkatkan kapasitas kita. Saya juga di tempat ini tengah meningkatkan kapasitas saya. Jadi kita sama-sama belajar. Dan pada tahapan yang paling tinggi adalah waruhul mudarrisu ahamul minal mudarrisu li nafsi. Ruhnya guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Ruhnya guru. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Sekarang di dunia media sosial ini, kalau dulu guru-guru kita, gurunya Pak Ustadz dan kita semua, sebelum mengajar pasti kita lihat dia sholat dulu di masjid. Kalau kita yang mengajar, terutama yang masih muda-muda, kalau kita mau mengajar, sholat enggak 2 rakaat? Pernah enggak mendoakan anak didiknya? Atau selfie-selfie dulu? Cuma bikin konten. Ini permohonan kita Bapak sekalian. Karena kalau ruhnya guru tidak diperbaiki, itu tidak akan menggerakkan pesertanya. Dan itu yang hilang sekarang. Mohon maaf, para guru lebih sibuk bikin konten daripada memperbaiki kapasitas dan ruhnya sebagai seorang mursyid, sebagai seorang guru. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini hanya pengantar saja. Nah, pertama CPL kita pada hari ini, capaian pembelajaran kita. Pertama, saya ingin mengajak kita semua membuka diri, ya, membuka wawasan, sehingga kita paham betul bagaimana Muhammadiyah, bagaimana ideologi Muhammadiyah. Kalau kita yang tidak kenal Muhammadiyah, maka hari ini kita perkenalkan, supaya minimal sekali kita tidak salah, tidak mispersepsi dengan Muhammadiyah. Kalau kita tidak setuju, kita sudah ada kaidah, ya. Kita akan berta'awun terhadap sesuatu yang telah kita sepakati dan bertoleransi terhadap sesuatu yang masih kita perdebatkan. No problem. Dan Muhammadiyah sangat terbuka untuk itu. Nah, pertama, capaian pembelajaran adalah kita yakin betul, karena nanti di mukaddimah anggaran dasar itu, Muhammadiyah itu akan mengantarkan para Muhammadiyin, kalau NU mungkin ada Nahdiyin, ke depan pintu gerbang Jannatun Naim. Kita percaya itu tidak? Nanti coba kita lihat bagaimana sih dulu. Yang kedua, setelah kita yakin, baru ada tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab untuk minimal
Ya, kalau kita tidak mau menyebarkan, minimal kita tidak salah paham dengan Muhammadiyah. Kedua, ada keterlibatan. Kalau kita sudah yakin ada tanggung jawab, kita terlibat. Karena saya yakin Khittah Nahdlatul Ulama, Khittah Darul Dakwah, Khittah Muhammadiyah itu tidak saling bertolak belakang. Tujuannya sama. Apalagi kalau Muhammadiyah dengan NU itu satu keluarga. Hasyim Asy'ari dengan Muhammadiyah itu kalau diurutkan itu akan mengkerucut pada wali Sunan, saya lupa Sunan siapa, dia akan mengerucut ke situ. Sama-sama. Satu guru juga ketika di Makkah. Tapi manhajnya berbeda. No problem. Kemudian yang terakhir ada komitmen kita. Bagi kita yang sudah yakin, terlibat, ya tanggung jawab, kita komitmen dalam rangka Muhammad. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua ini dasar ideologi, kita mau tahu dulu. Kita tentu sering baca kisah ini. Bagaimana ideologi di masa awal manusia, di masa awal penciptaan. Kita yakin manusia yang pertama turun adalah Nabi Adam alaihissalam. Walaupun kemudian banyak sekarang hasil riset-riset itu yang mau menyangkal itu. Yang diambil dari percakapan antara iblis dengan malaikat dengan Allah. Tapi di Muhammadiyah tidak diperdebatkan. Nah, Nabi Adam alaihissalam itu punya 4 orang anak dari 2 kelahiran. Pertama ada Habil, yang saudara kembarnya adalah Iklimah. Kemudian Habil dan saudaranya adalah Labuda. Secara fisik, Iklimah ini mohon maaf, dia lebih cantik daripada Labuda. Maka kemudian perintah Allah kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan anaknya, ya, dengan cara silang. Kabil dinikahkan dengan Labuda dan Habil dinikahkan dengan Iklimah. Dan itulah yang membuat Kabil berontak, tidak mau. Kenapa? Karena saudara kembarnya lebih cantik daripada Labuda. Nah, tetapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, kalau yang menulis ini adalah orang yang perspektifnya gender, maka dia akan mengatakan ini adalah murni perebutan perempuan. Tapi bagi seorang ahli syariati, saya bukan orang siapa, ahli syariati pemikir Iran. Sekarang Iran kan lagi naik daun ya, sebagai satu simbol perlawanan umat Islam kepada Israel. Saya tidak melihat Syiah. Tapi ahli syariati itu melihat tidak hanya itu. Coba lihat, Kabil itu adalah seorang petani. Kabil petani. Petani itu apa? Dia punya tanah. Dia adalah representasi dari individual ownership. Itulah yang disebut dengan kapitalisme. Habil itu adalah seorang penggembala. Apa prinsip penggembala? Penggembala itu dia mengembala di mana saja, dia gembalakan ternaknya, dia makan secukupnya, kemudian sisa rumput itu dibagi kepada penggembala yang lain, silakan. Itulah dalam prinsip collective ownership. Atau kalau kita mau terjemahkan dalam ideologi, itulah sosialisme religius. Ketika Kabil membunuh Habil, itu bukan hanya persoalan perempuan, tapi persoalan ideologi. Kapitalisme yang membunuh sosialisme religius. Pertarungan ideologi sudah dimulai dari situ. Maka ahli syariat mengatakan nanti dunia ini adalah pertarungan abadi antara kaum mustad'afin, boleh cek dalam Al-Quran, dengan kaum mustakbirin. Mustad'afin adalah orang yang dilemahkan, orang yang disempitkan aksesnya, dan mustakbir itu adalah orang yang berkuasa, mungkin dia didukung oleh para ulama yang dekat dengan dia, para teknokrat, para intelektual dan sebagainya. Disinilah kemudian dimulai. Maka kemudian dalam Al-Quran ketika Kabil akan membunuh Habil, dalam Quran surat Al-Maidah, maka Habil berkata, sungguh jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sungguh aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi